pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dengan topik mengucap syukur. Namun sebelumnya kita memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu bagi kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul di dalam ruang ini untuk mau memulai pembelajaran kami. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memberi kami hikmat, baik guru maupun anak-anak, supaya kami diberi hikmat untuk mengerti apa yang menjadi pembelajaran di hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut, kita bernyanyi dulu ya lagu Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Nah anak-anak, dari lagu yang kita nyanyikan itu hendak memberikan penjelasan bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita harus senantiasa mengucap syukur, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita harus selalu mengucap syukur karena Tuhan selalu baik bagi kita. Nah anak-anak, dalam pembelajaran kita di hari ini ya tentang mengucap syukur, maka Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, bahwa setelah kita belajar, maka peserta didik memahami bahwa bersyukur itu merupakan sebuah tantangan sikap hidup bagi orang-orang percaya kepada Kristus. Tujuan yang kedua, bahwa peserta didik dapat membangun sikap dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam keadaan apapun. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Bersama saya, Damaris Tonglo. Dalam video pembelajaran kali ini, kelas 6, Pendidikan Agama Kristen, dengan tema Bersyukurlah Senantiasa, dan bahan materinya dari kitab Keluaran 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada, dan akan belajar lewat video pembelajaran di hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, kita menyanyi terlebih dahulu dengan lagu Kidung Jemaat 302 ayat 1, Kuberi Persembahan.
Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Oke, itu adalah salah satu lagu yang menggambarkan bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, yang pertama kita lihat adalah alasan-alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, alasan adalah kita masih diberi kehidupan. Yang kedua, kita diberi kesehatan. Yang ketiga, kita sangat bersyukur karena kita mempunyai keluarga dan juga kita mempunyai teman-teman, baik itu di sekolah, di gereja, atau dimanapun kita berada. Pasti kita jumpai banyak teman. Dan di rumah kita mempunyai keluarga, ada ayah, ada ibu, ada saudara, bahkan ada kakek dan ada nenek. Alasan yang berikut adalah bahwa Tuhan memberikan udara dan air bersih. Yang kelima, alasan kita bersyukur bahwa kita memiliki tempat untuk tinggal dan berteduh, dan masih banyak hal yang kita harus bersyukur di dalam kehidupan kita. Anak-anak, yang kedua adalah seperti apa contoh-contoh sikap hidup bersyukur. Yang pertama, bahwa dalam diri kita tidak perlu iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Yang kedua, kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, yang ketiga, bahwa sikap hidup bersyukur itu pasti kita harus selalu berdoa kepada Tuhan dan sebagainya. Masih banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai contoh sikap hidup yang bersyukur. Nah, orang yang bersyukur adalah terutama bahwa dia menerima segala apa yang ada pada kita saat ini. Kemudian yang ketiga, mengapa orang tidak bersyukur? Yaitu bahwa yang pertama, tidak merasa puas dengan apa atau segala hal yang ada padanya. Orang itu tentunya biasa disebut sebagai orang yang serakah. Dia sudah punya banyak harta. Dia sudah punya rumah mewah, bahkan mempunyai kendaraan baik roda 2, roda 4, bahkan sahamnya ada di mana-mana, tetapi tidak pernah puas. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus mengasihi diri kita sendiri. Nah, biasanya ya, kalau orang tidak mengasihi dirinya sendiri itu, dia memperlakukan dirinya tidak dengan benar. Seperti tidak menjaga kesehatan atau mabuk-mabuk ya, atau melakukan hal-hal yang dapat merusak dirinya. Nah, itu tandanya bahwa kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kita lupa bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup itu telah dibuktikan pada masa-masa yang lampau. Yang keempat, hidupnya berorientasi pada situasi permasalahan, bukan pada pengenalan akan Allah. Ya, kalau ada masalah-masalah yang dihadapi, ya, dia mengandalkan saja kekuatannya, dia mengandalkan saja akan pengetahuannya, kemampuannya,
dan lupa bahwa ada yang lebih tahu, ada yang lebih mampu, ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan. Kemudian yang berikut adalah orang itu tidak bersyukur karena dalam dirinya itu atau karakternya itu angkuh, ya, keangkuhan hidup. Itu banyak orang yang tidak tahu bersyukur karena merasa bahwa segala sesuatu dia punya, dan lupa bahwa sebenarnya apa yang ada padanya itu adalah berasal daripada Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan yang semestinya harus dipelihara dan disyukuri dalam hari-hari kehidupan kita, apalagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, ya. Anak-anak Kristen itu sifat-sifat itu harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Nah, anak-anak, orang yang belajar bersyukur adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang sesungguhnya. Nah, lewat video pembelajaran hari ini menjadi pesan dari ibu bahwa anak-anak harus belajar bersyukur di setiap waktu dan keadaan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa untuk mengungkapkan segala syukur kita kepada Tuhan. Demikianlah video singkat, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Oke, setelah kita memperhatikan video yang ibu baru saja perlihatkan pada slide, nah di situ sudah sangat jelas hal-hal apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus dalam hal mengucap syukur. Nah, yang pertama kita lihat bahwa alasan kita mengucap syukur adalah yang pertama bahwa kita masih diberi kehidupan. Nah, anak-anak tahu, sampai pagi hari ini kita masih bernafas, kita masih ada dalam ruangan ini, masih bisa bergerak, itu karena siapa? Ya, pasti itu karena Tuhan memberi kita kehidupan. Nah, yang kedua, ya, alasan yang kedua mengucap syukur itu adalah karena kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Nah, di sini ada yang sakit. Ya, puji Tuhan kalau tidak ada yang sakit. Nah, ini semua ya karena kasih dan pertolongan Tuhan itu selalu diberikan bagi kita sampai pada saat ini. Nah, yang berikut, alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita mempunyai keluarga, kita mempunyai teman, ya. Di rumah kita punya keluarga, ya. Ada ayah, ada ibu, ada saudara, bahkan ada kakek, oma, dan siapapun. Dan juga di sekolah kita punya banyak teman, bukan hanya di sekolah, ya. Banyak teman kita juga jumpai di gereja, atau teman sepermainan di lingkungan RT kita, atau dimanapun itu pasti kita mempunyai banyak teman. Nah, teman itu pasti juga adalah pemberian dari Tuhan. Kemudian yang berikut, kita mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan udara dan air bersih. Nah, udara itu sangat penting bagi kita, ya. Udara itu sangat penting, dan juga air. Nah, coba kalau tidak ada air untuk diminum, bisa bertahan hidup tidak? Pasti tidak. Ya, begitu juga tumbuh-tumbuhan, hewan
semua pasti membutuhkan air bersih. Karena itu kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu selalu baik memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, alasan yang berikut adalah bahwa kita memiliki tempat untuk tinggal dan berteduh. Coba kalau misalnya kita lihat di kota-kota besar seperti di Jakarta sana, ya, banyak orang yang tidur di kolong-kolong jembatan, tidak punya tempat tinggal, atau mereka tidur beralaskan karton di emperan-emperan toko. Tetapi kita di Papua di sini ya tidak ada orang yang tidak punya tempat tinggal, ya. Nah, itu juga kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan supaya kita bisa bertahan hidup dari dingin dan panas karena kita punya rumah. Nah, di dalam rumah itu juga pun kita harus selalu mengucap syukur. Dan masih banyak sekali ya hal-hal yang kita perlu syukuri dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, adapun contoh-contoh sikap hidup bersyukur itu seperti apa ya? Ya, di sini Ibu menyampaikan bahwa yang pertama itu bahwa tidak ada sifat iri dengan apa yang didapat oleh orang lain. Nah, ini tidak boleh iri ya kalau misalnya ada teman-teman punya barang-barang mewah atau orang lain punya barang-barang yang kita tidak miliki, kita tidak boleh iri, ya. Tetapi kita bersyukur bahwa orang lain dapat memiliki itu. Nah, karena kalau kita iri, nanti dalam kehidupan kita ini ya muncul perasaan-perasaan yang tidak baik sama orang, penuh curiga, ya. Tetapi kalau kita mengucap syukur itu ya jauh-jauhkan diri kita dari sifat-sifat iri, ya. Tidak boleh iri ya anak-anak. Nah, yang kedua bahwa contoh sikap juga kita hidup bersyukur itu adalah dengan menjaga kesehatan tubuh, ya. Menjaga kesehatan tubuh ini paling penting, ya. Coba tadi pagi datang ke sekolah, siapa yang tidak mandi? Ya, Ibu perhatikan nih, ya. Ya, tidak ada ya semua segar-segar. Nah, coba kalau tidak mandi pasti tidak segar. Ya, nah, jadi dalam menjaga kesehatan tubuh ini kita pasti ada hal-hal yang harus dilakukan, ya. Makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, ya, dan berbagai hal yang kita lakukan, ya. Jangan buat diri kita seperti orang-orang yang tidak berpendidikan, ya. Tidur di jalan karena apa? Karena mabuk, tidak mau jaga kesehatan tubuhnya, atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan kesehatan tubuhnya, itu jangan, ya, anak-anaknya. Jadi anak-anak Tuhan itu harus melakukan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh supaya tubuh kita ini tetap sehat. Nah, yang berikut yang terpenting di sini adalah bahwa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, tadi pagi bangun tidur, ayo siapa yang tidak berdoa? Oh, puji Tuhan, tidak ada ya. Jadi semua berdoa. Memang bangun tidur tuh kita harus berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan itu sudah menjaga saya, ya. Jadi kita harus selalu berdoa. Ya, ada istilah dikatakan bahwa doa adalah nafas orang percaya. Berarti bukan tiap kita bernapas berdoa, tetapi kita harus lakukan secara teratur, berulang-ulang, selalu, ya, kita lakukan hal berdoa itu, karena doa itu adalah merupakan suatu komunikasi langsung dengan Tuhan. Nah, itu yang Ibu dapat sampaikan di hari ini dalam pembelajaran kita, dan
ingat bahwa ada tugas untuk kalian ya. Nanti kalian menuliskan pada lembaran yang Ibu sudah siapkan, yang sebentar Ibu akan bagi. Nah, tugas itu adalah menuliskan pengalaman-pengalaman perbuatan kasih kepada Tuhan, ya, dan kepada sesama dengan contoh ya, seperti tadi Ibu sampaikan bahwa dikerjakan pada selembar kertas yang sudah disiapkan. Nah, anak-anak setelah kerjakan itu, maka tugas itu segera dikumpulkan kembali kepada Ibu. Nah, hari ini ya, yang menjadi kesimpulan daripada pembelajaran kita ya, bahwa ada pelajaran penting yang didapat dalam pembelajaran hari ini, baik lewat video maupun dari penjelasan dari Ibu. Yang pertama, bahwa orang yang belajar bersyukur adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang sesungguhnya. Ya, kemudian yang kedua, bahwa kita harus belajar bersyukur di setiap waktu dan keadaan, dan jangan lupa selalu berdoa untuk mengungkapkan segala syukur kita kepada Tuhan. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Shalom.